Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecep Ahmad Barokah, mahasiswa Universitas Cyber Asia, program studi manajemen dengan NIM 2002 01072123. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah kasus antara Aqua PS Mineral dari perspektif etika bisnis. Presentasi ini saya laksanakan untuk memenuhi UTS pada mata kuliah etika bisnis dengan dosen Bapak Joko Suharyanto, SE, ME, CPOD. Oke, kita mulai saja presentasi kita dengan latar belakang. Mulai dengan sejarah Aqua. Jadi Aqua hadir di Indonesia sejak tahun 1973. Pendiri Aqua adalah Tirta Utomo, seorang pengusaha kelahiran Wonosobo. Pada awalnya Aqua menghadapi kesulitan menembus pasar karena mayoritas konsumen masih terbiasa mengkonsumsi air dari sumur. Namun seiring berjalannya waktu, Aqua berhasil menjadi pelopor dan top of mind air mineral kemasan di dalam negeri. Produksi Aqua diproduksi dari sejumlah sumber mata air pegunungan di berbagai daerah di Indonesia. Kini Aqua mengoperasikan sejumlah pabrik di wilayah Pulau Jawa dan beberapa pulau lain. Jumlah pabrik Aqua mencapai 20-an unit yang memenuhi kebutuhan air minum puluhan juta orang. Kemudian produk AMDK. Produk AMDK diperoleh dari sumber air alami, kemudian diolah dan dikemas dalam botol plastik atau air galon. AMDK menjadi pilihan banyak orang karena kenyamanan dan kebersihannya. Kemudian peran AMDK, industri AMDK berperan dalam menyediakan air minum yang praktis dan higienis bagi masyarakat. AMDK juga membantu menjaga keseimbangan siklus air antara proses pengambilan dan pengisian kembali air. Li Mineral adalah merek AMDK lain yang dikenal di Indonesia, seperti Aqua. Li Mineral juga diproduksi oleh industri skala besar. Produksi ini memiliki kualitas air yang baik dan tersedia dalam berbagai ukuran kemasan. Li Mineral menjadi salah satu alternatif bagi konsumen yang mencari air mineral berkualitas tinggi dan praktis. Meskipun tidak sepopuler Aqua, Li Mineral tetap menjadi pilihan bagi sebagian orang. Jadi baik Aqua maupun Li Mineral memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan air minum di Indonesia. Keduanya berkontribusi dalam menjaga kualitas air dan memberikan pilihan yang nyaman bagi masyarakat. Kita berlanjut ke kronologi kasus. Asal mula kasus, pada tahun 2016 PT Tirta Presindo Jaya, produsen Li Mineral, melaporkan PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa sebagai distributor Aqua ke pihak hukum. Li Mineral menemukan bahwa Aqua dan distributornya bekerja sama untuk melarang sejumlah toko menjual produk Li Mineral. Kemudian pelanggaran persaingan usaha. KPPU, Komisi Kepengurusan Persaingan Usaha, memeriksa kasus ini dan mengumpulkan bukti pelanggaran yang dilakukan oleh produsen Aqua. Menurut KPPU, tindakan Aqua dan distributornya menghalangi pelaku usaha dan di industri AMDK atau air minum dalam kemasan dan menyebabkan agen mendapatkan harga 3% lebih mahal. Degradasi yang dilakukan Aqua terhadap toko-toko yang menjual Li Mineral menjadi perhatian utama dalam kasus ini. Kemudian putusan KPPU pada tanggal 19 Desember 2017, KPPU menyatakan bahwa Aqua bersalah karena melanggar pasal 15 ayat 3 huruf B dan pasal 19 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Aqua dikenai sanksi sebagai akibat dari pelanggaran ini. Kemudian ke analisis etika bisnis. Yang pertama, pelanggaran etika bisnis. Monopoli, Aqua dan distribusinya diduga melakukan praktik monopoli dengan mengancam menurunkan status dan fasilitas toko yang menjual Li Mineral. Tindakan ini menghambat persaingan sehat dan merugikan pesaing. Kemudian kerjasama yang merugikan. Kerjasama antara Aqua dan distribusinya untuk melarang penjualan Li Mineral menghalangi pelaku usaha lain di industri AMDK. Etika bisnis mengharuskan perusahaan untuk beroperasi dengan integritas dan menghormati hak-hak pesaing. Kemudian dampak pada konsumen dan persaingan. Harga lebih mahal. KPPU menemukan bahwa agen Li Mineral harus membayar harga 3% lebih mahal karena tindakan Aqua ini. Berdampak pada konsumen yang memilih Li Mineral. Pilihan terbatas. Pembatasan penjualan Li Mineral
mengurangi pilihan konsumen dan menghambat persaingan sehat di pasar AMDK. Kemudian nilai etika bisnis yang dilanggar. Yang pertama, integritas. Aqua dan distributornya seharusnya tidak menggunakan ancaman atau praktik monopoli untuk menguntungkan diri sendiri. Transparansi. Etika bisnis mengharuskan perusahaan untuk bertransparansi dalam hubungannya dengan pesaing dan konsumen. Kepentingan bersama. Perusahaan harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat, termasuk konsumen dan pesaing. Kemudian rekomendasi untuk perusahaan. Kepatuhan. Perusahaan harus mematuhi peraturan persaingan usaha dan menghindari praktik yang merugikan pesaing. Kemudian dari segi etika, selalu bertindak dengan integritas dan pertimbangan dampak dari putusan bisnis pada semua pihak yang terlibat. Baik, kita balik ke kesimpulan. Pelajaran yang dapat diambil dari kasus ini adalah yang pertama, integritas. Perusahaan harus bertindak dengan integritas dan menghindari praktik monopoli atau kerjasama yang merugikan pesaing. Kemudian transparansi. Etika bisnis mengharuskan perusahaan untuk bertransparansi dalam hubungannya dengan pesaing dan konsumen. Kemudian kepentingan bersama. Perusahaan harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat, termasuk konsumen dan pesaing. Kemudian rekomendasi untuk perusahaan. Pertama, kepatuhan. Perusahaan harus mematuhi peraturan persaingan usaha dan menghindari praktik yang merugikan pesaing. Kemudian etika, selalu bertindak dengan integritas dan mempertimbangkan dampak dari keputusan bisnis pada semua pihak yang terlibat. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.